Pada video pembelajaran hari ini, di chapter pertama kita akan mempelajari apa itu hardware dan software. Simak penjelasannya sebagai berikut. Sebelum kita lanjut mempelajari materi hari ini, ada beberapa hal yang siswa-siswi harus ketahui. Yang pertama mengenai kompetensi dasar. Di kelas 7 semester 1 ini, ada 2 kompetensi dasar. Yang pertama, memahami operasi dasar komputer dan Microsoft Office Word. Yang kedua, mempraktikkan operasi dasar komputer dan Microsoft Office Word. Berikutnya tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi perangkat keras dan lunak komputer. Yang kedua, peserta didik dapat menjelaskan proses menyalakan dan mematikan komputer. Seperti yang kita ketahui, kehadiran komputer, laptop, ataupun smartphone sangat membantu kehidupan kita, terlebih untuk aktivitas yang berkaitan dengan pekerjaan. Seperti yang kita ketahui, sekarang di segala lini dan segala bidang, kita memerlukan yang namanya komputer ataupun laptop, terutama di bidang bisnis, kedokteran, bahkan selama masa pandemi ini, rutinitas manusia selalu menggunakan komputer ataupun laptop. Berikutnya kita akan mempelajari komponen-komponen yang ada di komputer. Ada 3 komponen dasar di komputer. Yang pertama itu hardware, yang kedua itu software, lalu yang ketiga itu ada brainware. Nah, kita akan bahas satu-satu mulai dari yang pertama, yaitu hardware. Hardware itu merupakan perangkat keras komputer atau sesuatu yang dapat dilihat secara kasat mata dan disentuh. Seperti yang kita lihat di sini, ada satu buah komputer lengkap yang dapat kita identifikasi di sini. Yang pertama, ada CPU, Central Processing Unit, lalu ada keyboard, lalu ada monitor dan mouse. Ini termasuk ke dalam perangkat hardware dalam satu unit komputer. Kemudian hardware dibedakan lagi, ada 3 macam. Yang pertama yaitu merupakan perangkat input. Nah, perangkat input ini seperti apa? Perangkat input ini adalah perangkat keras yang dipakai untuk menginput data ataupun menginput perintah yang akan diproses oleh komputer. Salah satu contohnya adalah keyboard ataupun mouse. Yang kedua, perangkat proses. Ini adalah perangkat keras yang berguna untuk memproses masukan input. Nah, tadi setelah kita ada perangkat input itu diproses ataupun dikelola oleh perangkat proses ini. Contohnya yaitu prosesor maupun RAM. Nah, prosesor ini menjadi otak sebuah komputer. Dia yang memproses segala aktivitas yang kita lakukan menggunakan perangkat input. Kemudian yang terakhir adalah perangkat output atau keluaran. Ini adalah sebuah perangkat keras yang gunanya untuk memperlihatkan hasil yang sudah diolah oleh komputer. Selanjutnya yang akan diberikan ataupun digunakan oleh pengguna. Salah satu contoh perangkat output itu adalah printer. Lalu ada juga speaker. Berikutnya, kita sudah membahas hardware. Sekarang kita akan membahas apa itu software. Software merupakan perangkat lunak komputer. Perangkat lunak yang seperti apa? Perangkat lunak itu adalah kumpulan data elektronik yang disimpan dan diatur oleh komputer. Jadi ditekankan di sini adalah kumpulan data elektronik. Lalu software ini dibagi menjadi 2. Yang pertama ada sistem operasi. Ini merupakan perangkat lunak atau software
sebagai jalur penghubung antar pengguna dengan hardware. Contohnya adalah yang biasa kalian pakai di komputer atau di laptop kalian, sistem operasinya ada Windows 10, sebelumnya ada Windows 7, lalu ada Mac OS maupun Linux. Kemudian yang berikutnya adalah software aplikasi. Ini merupakan perangkat lunak yang memiliki kegunaan untuk diaplikasikan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan user. Contoh software aplikasi ini ada Microsoft Office yang digunakan kita untuk kebutuhan sehari-hari, untuk mengetik, untuk pekerjaan. Lalu ada Adobe Photoshop, ini untuk mengedit foto. Ada juga Paint, ada juga DVD player, lain dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ada namanya Brainware. Brainware ini apa? Brainware ini adalah manusia yang memakai, menggunakan, atau mengoperasikan komputer. Jadi secara garis besar ada 3 komponen dasar di komputer, yaitu hardware, perangkat keras, software, perangkat lunak, lalu yang terakhir adalah brainware, yaitu kita sendiri, manusia yang memakai komputer ataupun laptop tersebut. Ini penjelasan mengenai 3 komponen dasar komputer. Kita akan lanjut ke tujuan pembelajaran berikutnya, yaitu menyalakan dan mematikan komputer. Ini adalah contoh di lab komputer SMP Suster. Jadi apabila sebenarnya tidak pandemi, kita akan praktik di sini ya. Ada satu contoh, satu set komputer. Jadi bagaimana cara menyalakan komputer, khususnya di lab komputer SMP ini. Pertama di sini ada UPS. Jadi kalian harus menyalakan UPS terlebih dahulu. Setelah UPS-nya nyala, barulah kita menyalakan CPU. Setelah CPU-nya menyala, kita menyalakan monitor. Ini kita tunggu. Ini sebentar lagi akan masuk ke tampilan Windows-nya. Ini adalah tampilan dari Windows 10. Jadi itu tadi langkah menghidupkan, sekarang langkah mematikan. Perhatikan kita tidak boleh langsung mematikan dari CPU-nya, mematikan paksa seperti ini. Langsung tekan tombol powernya, ataupun kita langsung mencabut kabel. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh kita matikan paksa seperti itu? Apabila kalau kita mematikan paksa seperti itu, nanti akan mengalami kerusakan pada hardware. Beberapa macam kerusakan yang mungkin terjadi adalah kerusakan pada hard disk, pada RAM, prosesor, ataupun pada motherboard. Jadi itu juga alasan kenapa dipasang CPU. Jadi kalau ketika mati lampu, komputer ini tidak akan langsung mati, untuk menghindari kerusakan seperti tadi. Nah, langkah mematikannya kita tinggal klik ke menu start. Seperti ini, kita pilih logo power, lalu kita pilih shutdown. Ya. Jadi seperti itu langkah mematikan komputer. Jadi itu saja bagaimana cara mematikan dan menghidupkan komputer. Jadi karena masa pandemi ini ya kita lakukan secara virtual saja. Kalau tidak pandemi kita lakukan di lab komputer. Jadi apabila ada pertanyaan mengenai materi hari ini, silakan kalian tinggalkan kolom komentar di bawah. Bagi yang sudah menonton, saya ucapkan banyak terima kasih. Kita lanjut kembali kepada video pembelajaran berikutnya.